Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai peluang ya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai kejadian majemuk. Yang pertama, dua kejadian saling lepas. Jadi untuk kejadian majemuk ini nanti dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, dua kejadian saling lepas. Yang kedua adalah kedua kejadian saling bebas. Untuk yang kali ini, video kali ini kita akan bahas mengenai dua kejadian saling lepas. Dua kejadian saling lepas. Jika suatu kejadian A dan B tidak bersekutu, maka kita katakan dua kejadian tersebut saling lepas. Untuk kejadian yang saling lepas atau saling asing atau saling eksklusif, maka rumusnya seperti ini ya. Peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang bukan 0 atau bukan bilangan kosong sama dengan 0 dikalikan peluang gitu ya, atau dua kejadian saling lepas. Jika suatu kejadian A dan B tidak bersekutu, maka kita katakan dua kejadian tersebut adalah kejadian saling lepas. Untuk kejadian yang saling lepas atau saling asing atau saling eksklusif, maka peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian bukan bilangan kosong sama dengan 0. Dan jika ini ya, ini bukan perkalian ya, tapi ini titik ya, jadi beda gitu ya. Ya, peluang kejadian untuk A gabungan dengan B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Ini beda ya, ini dua hal yang berbeda ya. Untuk yang irisan dan ini untuk yang gabungan. Ingat-ingat ya, ini pelajaran dulu untuk logo seperti ini. Ini sudah kalian pelajari dulu ketika kalian di SMP ya. Ini namanya irisan. Kalau yang kayak gini namanya ya, enggak ada gabungan. Gabungan gitu ya. Pada diagram di samping, ruang sampel S adalah bilangan asli kurang dari 13. A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Sedangkan B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Jadi bisa kita tampilkan seperti ini ya. Semesta gitu ya. Di sini kan diketahui bahwa S adalah bilangan yang kurang dari 13. S, bilangan yang kurang dari 13. Itu kan berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Sementara A gitu ya. A itu ya. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Ingat, ganjil kurang dari 10. Berarti A ya. Berarti ganjil kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Itu yang kurang dari 10 ya. Sedangkan B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, yaitu 2, 4, 6, 8. Itu ya. 10, 11, 12 berarti di luar dari A dan B gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa ruang sampelnya gitu ya. Ruang sampelnya berarti keseluruhan ya. Berarti semua S gitu ya. S di sini berarti adalah bilangan asli kurang dari 13, yaitu berarti 1 sampai dengan 12 itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 12. Maka jumlah atau ruang sampelnya ada sebanyak 12. Maka A-nya, ingat A-nya itu adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, yaitu siapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Maka banyak A sama dengan 5. Peluang munculnya A, rumusnya apa? Banyak A dibagi ruang sampel. Banyak A-nya adalah 5, dibagi ruang sampelnya ada 12. Maka peluang munculnya A atau kejadian A adalah 5/12. B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Ingat tadi sudah kita sebutkan ya, kurang dari 10 ya, ada 2, 4, 6, dan 8. Maka jumlah dari B adalah 4 ya. Kan 2, 4, 6, 8, ada 4. Maka peluang dari B adalah banyak B gitu ya, dibagi dengan ruang sampel gitu ya. Banyak B nya kan 4 gitu ya. Ada ini 4 ya.
dibagi ruang sampelnya ada 12 yaitu NS-nya. Maka 4/12 bisa kita sederhanakan menjadi berapa? 1/3. Kemudian yang berikutnya adalah peluang gabungan dari A, peluang kejadian A dan kejadian B gitu ya. A gabungan B gitu ya. Berapa jumlahnya? 9 dibagi 12. Dari mana 9? Gabungan dari A dan B. A-nya kan kamu tahu sendiri bahwa A-nya jumlahnya ada berapa tadi? Ya, ada 5 gitu ya. NB-nya ada 4. Maka 9 ya, 5 tambah 4 9 gitu ya. Jadi 12. 9/12 atau ruang sampelnya 12 sama dengan 3/4 ya, kita sederhanakan. Kemudian kalau kita perhatikan gitu ya, maka peluang gabungan dari A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B, itu berapa? Ini ya, 5/12 yaitu peluang A gitu ya, ditambah peluang B yaitu 4/12. Kan sudah sama ya itu penyebutnya ya, tinggal kita jumlahkan aja ya, berarti tinggal 5 tambah 4 bagi 12 itu 9/12 gitu ya, atau kita sederhanakan menjadi 3/4. Contoh ya, contoh sebuah dadu sisi 6 diundi 1 kali. Misalkan A adalah kejadian mendapatkan bilangan ganjil. Ingat ya, A adalah kejadian mendapatkan bilangan ganjil dan B adalah kejadian mendapatkan bilangan prima dan C adalah kejadian mendapatkan bilangan genap lebih dari 2. Coba kita bacakan ya. Yang pertama, A, tentukan mana yang merupakan kejadian saling lepas atau tidak. Yang B, tentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan prima. C, tentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan genap lebih dari 2. Kita akan selesaikan ya. Yang pertama yang akan kita cari adalah ruang sampelnya ya. Jelas bahwa tadi adalah kejadian untuk dadu bermata 6 ya. Maka ruang sampelnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Untuk A-nya gitu ya. A tadi adalah kejadian mendapatkan bilangan ganjil ya. Kalau B kejadian mendapatkan bilangan prima, yang C genap ya. Akan kejadian mendapatkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil di sini adalah ini ganjil ya, A ya. A untuk bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil. Kalau B bilangan prima. C bilangan genap lebih dari 2 tadi ya, lebih dari 2. Yang pertama, kita yang A ya, kan bilangan ganjil di sini kan sudah jelas ya. Bilangan ganjilnya itu adalah 1 gitu ya, 3 dan 5. Ini yang ganjil ya. Nah, ini yang ganjil. Ganjil gitu ya. Maka peluang A gitu kan ada 3 ya. Ganjilnya kan berarti sudah ada 1,3,5, berarti jumlah NA-nya ada gitu ya. NA-nya berarti ada 3 gitu ya. Maka peluang munculnya A tinggal NA dibagi NS ya. NA-nya 3 gitu ya. NS-nya 6, jadi 3/6 sama dengan setengah. Berikutnya adalah B. B adalah bilangan prima ya. Masih ingat bilangan prima ya, bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Hanya ada 2 ya. Ya 1 dan bilangan itu sendiri. Harus 2 syaratnya, gitu ya. Jadi berapa aja di sini? Untuk bilangan primanya ya 2 gitu ya. 3 dan 5 gitu ya. Berarti bilangan prima gitu ya. Berarti ada 2,3,5 gitu ya.
Jadi N prima gitu ya, atau NB-nya sama dengan 3 juga. Nah, dibagi dengan NS-nya berapa? 6 ya, berarti 3/6 sama dengan 1/2. Berikutnya untuk C atau ini bilangan genap yang lebih dari 2. Bilangan genapnya di sini adalah 2, 4, dan 6. Akan tetapi lebih dari 2 ya. Berarti 2-nya tidak ikut ya. Berarti sisanya tinggal ini ya. Berarti yang genap lebih dari 2 ya. Itu berarti anggotanya gitu ya. Berapa aja anggotanya? 4,6 itu ya. Berarti NC-nya sama dengan 2 gitu ya. Berarti tinggal dimasukkan ya, 2 dibagi 6 yaitu 1/3. Kalau kita cari irisannya gitu ya, irisan gitu ya, irisannya berapa ya gitu ya, yang sama, irisan itu yang sama itu ya, yang digunakan bersama-sama itu disebut irisan. Jadi bisa kita lihat ya, yang sama di sini ada nggak? Ada, yang tersama ternyata ini ya, 3, 5 gitu ya, 3, 5. Ini irisan gitu ya. Irisan dari siapa gitu ya? Dari NA gitu ya, dan NB gitu ya. Ini ya. Oke. Terus gabungannya ada nggak? Oh, belum lagi. Coba cari dulu yang baru tadi kan baru A sama yang B ya. Sekarang A sama yang C ada nggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti seperti ini ya, himpunan bilangan kosong gitu artinya ya. B dan C juga sama ya. B dan C tidak ada yang sama ya. 4, 2, 4, 3, 6, 5 tidak ada yang sama. Maka B dan C juga dengan bilangan kosong. Tuh, ya. Jangan pertanyaannya A ya. Karena A irisan C bilangan kosong atau nggak ada gitu ya, nggak ada irisannya, maka kejadian A dan C kejadian saling lepas. Ingat-ingat, A dan C kejadian saling lepas karena nggak ada yang digunakan bersama-sama, nggak ada irisannya gitu ya. Dan kejadian B dan C juga sama ya, bilangan kosong ya, maka kejadian B dan C juga kejadian saling lepas. Sedangkan A dan B gitu ya, tadi ada yang sama ya, ada yang beririsan ya, yaitu 3 dan 5 itu ya. Maka A dan B kejadian tidak saling lepas. Kemudian kita akan mencari yang B. Yang B tadi apa pertanyaannya? Peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan prima. Satu bilangan ganjil atau satu bilangan prima. Yang pertama kita harus mencari gabungannya terlebih dahulu ya. Peluang gabungan. Yaitu peluang gabungan A dan B, atau kamu tulisnya seperti ini ya. Rumusnya apa tadi? Peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan dari A irisan B gitu ya. Peluang munculnya A, kejadian A itu setengah. Dari mana setengah? Tadi sudah kita cari ya itu ya. Peluang munculnya A itu berapa? Setengah gitu kan ya. Peluang munculnya B setengah juga. Itu ya. Terus dikurangi, setengah tambah setengah dikurangi irisan A dan B. Dari mana irisan A dan B itu sepertiga? Baik, tadi irisan A dan B itu kan 3,5 kan, ada 2 ya. 2 dari berapa? Ini kan berarti 2 ya. Berarti ini ya, peluang atau irisan A dan B gitu ya. Sama dengan, ini ada 3 dan 5 ya, berarti 2 ya. 2 dari ruang sampelnya berapa? 6 ya, maka sama dengan 1/3 gitu ya. Maka tinggal kita substitusikan ya, berarti setengah tambah setengah dikurangi 1/3. Kita samakan dulu penyebutnya gitu ya. Per berapa ya? Per berapa? 2 dan 2 ya 6 gitu ya. 6 aja bisa gitu ya. 6. Tuh boleh. Kalau 6 berarti di sini kalikan 3 ya. Berarti 3 tambah 3 kurangi ini berarti kalikan 2 gitu ya. Sama dengan 3 tambah 3 6 ya. 6 kurangi 2/6.
ya, sama dengan 4/6. Gitu ya, ini salah gitu ya. Dari mana 7/8 ya? Kita sudah dikurangkan tadi ya 2, 2 dan 3. Berikutnya adalah kita lihat untuk gabungannya ya, rumus gabungan ya. Peluang A gabungan C sama dengan peluang A ditambah peluang C ya. Tinggal ditambahkan aja ya. A-nya kan setengah, tadi yang C-nya sepertiga, maka hasilnya 5/6. Oke ya. Jadi untuk peluangnya tadi ada 4/6 dan 5/6. Ya tadi ya, satu bilangan ganjil atau satu bilangan prima, gitu kan ya. Nah, untuk bilangan ganjil dan bilangan prima kan tadi beririsan gitu ya. Makanya tadi pakainya rumusnya apa? A irisan B gitu ya. Terus peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan genap itu kan ya, atau kalau ini kan bilangan ganjil dan bilangan genap bukan suatu irisan, maka tinggal dijumlahkan gitu ya. Berarti maaf bukan A ya, tapi ganjil itu berarti A ya. Oh ya benar, A gabungan dengan C gitu ya. Nah tadi yang sudah jelas bahwa A dan C itu tidak beririsan, maka mesti gabungan gitu ya. Nanti pakai rumus ya. Kalau A irisan B, rumusnya apa? Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisan dari A dan B. Sementara untuk gabungan gitu ya, berarti peluang A ditambah peluang dari C. Berikutnya contoh yang kedua. Gambar berikut adalah diagram Venn yang menunjukkan himpunan dengan ruang sampelnya itu ya. X sedemikian hingga di mana X-nya itu anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 12 dengan X anggota himpunan bilangan asli gitu ya. Itu ya, ini ya. Coba bisa perhatikan ya. 1 sampai dengan 12 gitu ya. Bilangan asli gitu ya. Kita lihat. Yang A gitu ya. A itu X sedemikian hingga di mana X itu habis dibagi 2. Ingat, yang bilangan A itu yang habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2 dari 1 sampai dengan 12 ada berapa aja? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, yang habis dibagi 2. Coba 12 habis dibagi 2 enggak? Iya ya, 22 habis kan? Bisa, berarti 12. 10 juga bisa ya. 8. Berapa lagi? 4, 6, 2 juga ya. Berarti ini ya, berarti A-nya ya. A-nya berarti 2, 6, 10, 8, 4, 12 itu habis dibagi 2. Ini miliknya si A gitu ya. Dan B gitu ya. B adalah setiap himpunan X di mana X habis dibagi 4 gitu ya. X-nya itu habis dibagi 4. Coba kita lihat. B itu bilangan yang habis dibagi 4 gitu ya. Berarti berapa aja? 12 kan? Iya, terus berapa lagi? 8. Terus 4. Gitu ya, berarti 12, 4 dan 8. Gitu ya. Ternyata B ini merupakan apa? Himpunan bagian dari si A. Makanya seperti ini ya. X habis dibagi 4 gitu ya. Dan A itu merupakan subset atau bagian dari S. Jelas ya, bagi S ya, dari semesta. Dan juga B-nya itu juga bagian dari S atau semesta. Itu ya, dengan A merupakan bagian dari semesta, B juga bagian dari semesta. Sementara B juga merupakan himpunan bagian dari A. Itu ya. Jika suatu anggota X dipilih secara acak, tentukan peluang untuk mendapatkan A, peluang A
B, peluang B, terus peluang irisan dari A dan B, dan peluang gabungan dari A, gabungan B. Siap ya, jelas ya, bahwa di sini ruang sampelnya dari diagram Venn tadi adalah 12 ya. Dengan A-nya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka A-nya ada sebanyak 6. Terus ada B-nya itu yang habis dibagi 4 tadi ya. Itu 4, 8, dan 12. Yaitu NP-nya ada 3. Terus gabungannya dari A dan B berarti 1 sampai dengan 12. Oh bukan, salah itu ya. Salah, gabungannya berapa aja? 2, terus 4 gitu ya. 24 ya. 6, 8, 10 dan 12 ya. 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Bilangan yang sama atau yang beririsan hanya perlu ditulis sekali karena beririsan gitu ya. Terus untuk jumlah A gabungan dengan B ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk irisannya berapa ya? Oh, irisan kan ada yang 4 gitu ya. Ini 4 terus 8 dan 12 ya. Oh iya, yang beririsan ada sebanyak 12 irisan yang si A dan si B. Ya, 4, 8, 12. Tapi untuk berarti jumlah irisannya gitu ya. Jumlah irisan dari A dan B itu 3. Dan 3 itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi kejadian A dan B gitu ya, A dan B kejadian tidak saling lepas gitu ya. Karena beririsan. Berikutnya kita akan mencari katanya di peluang dari A ya, peluang dari A. A-nya itu jadi 12, 6 gitu ya, ruang sampelnya 12, maka 6 dibagi dengan 12 yaitu kita sederhanakan setengah gitu ya. Peluang dari B, B-nya kan sudah 3 gitu ya. 3 dari ruang sampelnya 12, maka 3/12 sama dengan 1/4. Kemudian untuk irisannya gitu ya, yaitu jumlah dari irisan A dan B gitu ya. Jumlah irisan dari A dan B ini kan tadi ada berapa? Ada 3 ya. Maka 3 itu ya. 3 dari 12 maka 1/4. Dan peluang untuk gabungan A dan B gitu atau jumlah A dan B adalah berapa? 6 ya tadi ya. Atau rumusnya kita pakai yaitu NA jumlah A ditambah jumlah B gitu ya. Dikurangi jumlah dari A irisan B gitu ya. Dibagi dengan S. Maka hasilnya tinggal dimasukkan ya, 6 tambah 3 kurangi 3 dibagi 12, maka hasilnya setengah. Apabila E1 dan E2 adalah kejadian-kejadian dalam suatu percobaan dan jika E1 beririsan dengan E2 tidak sama dengan 0 atau bukan himpunan kosong, maka E1 dan E2 disebut kejadian saling lepas. Dan peluang untuk E1 gabungan E2 itu rumusnya adalah peluang E1 ditambah peluang E2. Untuk yang kedua, untuk E1 beririsan dengan E2 dan tidak sama dengan himpunan kosong, maka E1 dan E2 disebut kejadian yang tidak saling lepas. Peluang E1 gabungan E2 sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2 dikurangi peluang E1 irisan E2. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa wapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.